Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa Universitas Pandanaran, akan mempresentasikan tugas mata kuliah promosi dan periklanan yang disusun oleh 1. Abdul Aziz, 2. Anisha Indriani, 3. Arya Mahendrata, 4. Heni Minarto, dan 5. Penny Handayani dengan tema Trik mengikuti perkuliahan daring yang efektif dan efisien dengan nilai maksimal selama pandemi COVID-19. Tahukah kamu apa itu pandemi COVID-19? World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia secara resmi mendeklarasikan virus corona atau COVID-19 sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Artinya, virus corona telah menyebar secara luas di dunia. Istilah pandemi terkesan menakutkan, tetapi sebenarnya itu tidak ada kaitannya dengan keganasan penyakit, tetapi lebih pada penyebaran yang meluas. Fakta. Tidak bisa dipungkiri adanya pandemi COVID-19 memberikan dampak di seluruh aspek kehidupan. Salah satunya adalah aspek pendidikan. Pandemi COVID-19 telah memberikan gambaran atas kelangsungan dunia pendidikan di masa depan melalui bantuan teknologi. Pandemi menjadi tantangan dalam mengembangkan kreativitas terhadap penggunaan teknologi, bukan hanya transmisi pengetahuan, tapi juga bagaimana memastikan pembelajaran tetap tersampaikan dengan baik. Tahukah kamu apa saja trik mengikuti perkuliahan daring yang efektif dan efisien dengan nilai maksimal selama pandemi COVID-19? Salah satu sektor yang terdampak pada masa pandemi ini ialah sektor pendidikan, yang melibatkan banyak aktivitas yang bersifat rutin dilakukan secara tatap muka, harus dilakukan dengan cara memanfaatkan teknologi yang ada, yaitu dengan pembelajaran online. Upaya apa saja sih yang udah kalian lakukan selama perkuliahan daring ini? Sebenarnya, ada beberapa trik yang dapat kita terapkan dalam mengikuti perkuliahan daring yang efektif dan efisien selama masa pandemi COVID-19, sehingga kita bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Yuk simak penjelasan berikut ini. Trik mengikuti perkuliahan daring yang efektif dan efisien dengan nilai maksimal selama pandemi COVID-19. Yang pertama, menyiapkan diri. Lakukanlah kegiatan sebelum perkuliahan daring dimulai seperti halnya pada saat kuliah luring. Contohnya, mandi dan sarapan sebelum beraktivitas. Yang kedua, menyiapkan tempat. Ciptakan suasana ruangan yang tenang dan senyaman mungkin. Hindari belajar di kasur, karena memicu rasa ngantuk di tengah kegiatan belajar, sehingga belajar lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, membuat jadwal. Buatlah reminder jadwal kuliah online sebagai pengingat sebelum perkuliahan dimulai. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kemungkinan perkuliahan online terlewatkan. Yang keempat, menyimak materi. Simak dengan baik materi perkuliahan yang disampaikan, sehingga jika menemukan materi yang tidak dipahami, kita dapat menanyakannya kepada dosen. Dengan begitu, kita dapat memperoleh pemahaman materi perkuliahan yang lebih maksimal. Yang kelima, mencatat materi. Pada saat perkuliahan online sedang berlangsung, kita dapat mencatat hal penting terkait materi yang disampaikan oleh dosen, sehingga kita dapat mempelajarinya kembali setelah perkuliahan online berakhir. Yang terakhir, disiplin tugas. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin dalam pengumpulan tugas. Pengumpulan tugas yang tepat waktu atau tidak terlambat tentunya akan berpengaruh kepada nilai yang akan kita dapatkan. Kelebihan dan kekurangan perkuliahan daring pada masa pandemi. Kelebihannya, yang pertama, hemat biaya transportasi. Yang kedua, hemat waktu dan tenaga. Yang ketiga, belajar lebih fleksibel. Yang keempat, mahasiswa lebih aktif mencari materi sendiri. Yang kelima, dapat mengulas materi kembali, karena pada umumnya materi berupa modul yang dapat diunduh. Kekurangannya, yang pertama,
keterbatasan akses internet. Yang kedua, penyampaian dan penerimaan materi kurang maksimal. Yang ketiga, keterbatasan dalam praktik dan tanya jawab. Yang keempat, berkurangnya interaksi dengan pengajar. Dan yang terakhir, minimnya pengawasan dalam belajar. Untuk mendapatkan nilai yang maksimal selama perkuliahan daring di masa pandemi COVID-19, kita bisa melakukan trik yang sudah saya sebutkan di atas. Trik tersebut meliputi menyiapkan diri, menyiapkan tempat, membuat jadwal, menyimak materi, mencatat, dan disiplin tugas. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.